Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akademik, sekarang kita sedang berada di Postgraduate, yang dimana podcast ini merupakan literasi ilmu, tentunya diisi oleh para ahli, baik dari peneliti, akademisi, maupun praktisi. Oke, pada episode kali ini tentunya saya Evi Zulfia yang akan menemani Sobat Akademik semua. Dan ini merupakan episode pertama kita pada podcast kali ini. Berhubung ini adalah episode pertama, saya mengundang narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Hamdani PhD selaku Ketua Program Studi Magister Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mari kita sama-sama sapa beliau. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berada di podcast yang keren ini. Sehat Alhamdulillah. Oke, baik Pak. Ini merupakan episode pertama kita. Tentunya pada episode pertama ini saya dan Sobat Akademik ingin mengenal bagaimana dunia interdisiplinary sekolah pasca sarjana yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mungkin Bapak bisa menceritakan kepada saya dan Sobat Akademik di luar, apakah itu sebenarnya sekolah pasca sarjana yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta? Ya, begini Evi ya. Sekolah Pasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu adalah lembaga pendidikan tinggi yang berusaha untuk menempa peserta didik, dalam hal ini mahasiswa pada level S2 maupun S3, untuk ditempa menjadi ahli ya, menjadi ahli dalam bidang kajian Islam dengan berbagai macam disiplin ilmu ya. Dan tentu saja dari sini didekati ilmu-ilmu yang kita ajari ini didekati dengan berbagai macam pendekatan yang kita sebut sebagai interdisipliner dan multidisipliner gitu ya. Nah, jadi berbeda dengan kampus atau fakultas lain, bahwa pendekatan di sini tidak hanya melihat satu sisi pendekatan atau perspektif, tapi berusaha untuk mendialogkan satu pendekatan dengan pendekatan lain. Nah, tentu saja SPS ini sudah cukup lama berdiri, Evi ya, sejak 1985 ya. Kita sudah berdiri, dan 1982 kalau enggak 82 ya, 82. Sejak 1982 kita berdiri, kita membuka jurusan pengkajian Islam, dan seiring dengan waktu berkembang konsentrasi yang memperkaya ya, atau sebutannya jurusan itu, dari mulai pengkajian Islam, kemudian ada pendidikan Islam, ada syariah, ada kemudian sastra, ada pemikiran, tafsir dan sebagainya, sehingga sampai saat ini kita memiliki banyak konsentrasi yang berusaha sebetulnya untuk mengkaji Islam dari berbagai macam perspektif. Begitu Evi ya. Oke, baik Pak. Yang saya ketahui atau yang saya pernah dengar gitu kan, ada slogan di sekolah pasca sarjana di UIN Jakarta ini adalah membaca dunia dan dibaca dunia. Nah, maksud dari slogan itu sendiri apa sih Pak sebenarnya? Iya, itu penting saya kira, dan tidak hanya kita maksudkan untuk menjadi slogan, tetapi cakrawala berpikir mahasiswa dan juga peneliti ya, kita bayangkan, kita idealkan ya, memiliki wawasan yang mendunia dengan cara mengakses referensi berkelas dunia, dalam hal ini referensi internasional, baik yang berbahasa Arab atau berbahasa Inggris, dan kita terkoneksi dengan produksi ilmu pengetahuan yang selama ini dihasilkan dalam diskursus para sarjana dunia. Jadi tidak hanya level nasional tapi internasional begitu. Dan kita harapkan dari sivitas akademika yang membaca literatur internasional, dan juga kita mempublikasi produk-produksi ilmu pengetahuan kita itu dipublish, kemudian dibaca oleh masyarakat dunia, sehingga kita juga dikenal ya. Begitu Evi ya. Oke, baik Pak. Tadi kan kita sudah bercerita bahwasanya sekolah pasca sarjana ini berbeda dengan fakultas. Nah, apakah yang menjadi istimewa sendiri Pak dari pembedaan antara fakultas dan SPS itu sendiri? Ya, tentu kita istimewa, Evi ya. Kita istimewa karena kita memulai gagasan tentang bagaimana cara mengintegrasikan science and religion, sains dan agama ya.
gagasan dasarnya seperti itu ya, karena ada keresahan di kalangan para sarjana ketika agama punya atau sebagian sarjana punya pretensi untuk memisahkan ini wilayah ilmu pengetahuan, ini wilayah agama. Oke. Ya. Padahal nanti ada gap, ada sesuatu yang there is something wrong kalau itu dipisahkan. Nah, semangat untuk mengintegrasikan itu muncul di kalangan para sarjana dan dulu digagas oleh para pendahulu kita dari mulai Pak Harun, Pak Zumardi Azra ya dan tokoh-tokoh yang lain yang berusaha supaya Islam itu tidak didekati secara monodisiplin ya, sehingga kita bisa memandangnya sebagai sebuah pendekatan yang kurang memadai untuk mengcapture atau memahami realitas Islam atau realitas dunia gitu ya, yang terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tentu saja karena kita mengawali ya, jadi fakultas lain itu belum ada sarjana, kita sebagai kampus yang berkomitmen untuk mendidik jenjang para sarjana, kita punya pengalaman dalam mengelola kampus, kemudian mengelola kurikulum ya, dan juga pada akhirnya menghasilkan produksi-produksi ilmu pengetahuan yang berguna untuk merespon dan menjawab persoalan-persoalan yang selama ini hadir atau muncul di dalam diskursus akademik ya. Dan tentu saja berbeda dengan kajian-kajian yang monodisiplin atau yang sifatnya satu disiplin ilmu saja, kita berusaha mendialogkan ilmu-ilmu tersebut supaya bisa memecahkan persoalan secara lebih holistik, secara lebih komprehensif ya, sehingga realitas dunia kita pahami sebagai sesuatu yang kompleks dan yaitu kita merespon apa yang menjadi persoalan berbagai isu ya yang selama ini kita hadapi dalam kehidupan. Begitu Evi. Oke, itu sangat menarik ya Pak ya. Dari cerita Bapak, sebenarnya apa sih sebenarnya visi misi dari Sekolah Pascasarjana ini sendiri Pak? Iya, tentu saja ya, untuk memahami Sekolah Pascasarjana kita tidak boleh melupakan visi dan misi yang selama ini menjadi panduan ya, menjadi panduan dari sekolah pendidikan atau pendidikan tinggi yang sudah lama dikembangkan ini ya. Kalau kita mengacu pada visinya, kita bisa melihat bahwa kampus ini diarahkan untuk menjadi pusat studi Islam kelas dunia, Evi. Jadi sebagaimana moto yang ada di taman, membaca dunia dan dibaca dunia, kita berusaha untuk menjadi pusat studi Islam kelas dunia dengan penekanan ya pada integrasi keilmuan dan juga keindonesiaan. Nah, jadi ada aspek keilmuan di sini, keislaman, dan keindonesiaan dalam hal ini nasionalisme atau kebangsaan. Begitu, Evi. Oke, artinya Sekolah Pascasarjana di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini mampu bersaing ya Pak ya secara dunia modern gitu kan. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana mahasiswa merancang jalur studi mereka selama menjadi mahasiswa SPS Pak? Iya, jadi tadi kan saya baru menjelaskan misi ya, ada visinya ya. Jadi untuk merancang mata kuliah dan juga membentuk kompetensi, tentu saja visi tadi diturunkan dalam bentuk misi ya. Misi kita adalah meningkatkan academic excellence sebetulnya, Evi ya. Academic excellence, kemudian juga tidak hanya academic excellence tapi riset excellence yang merupakan core ya dari gagasan yang ingin kita tempa kepada peserta didik, sehingga mahasiswa memiliki kemampuan skill penelitian yang baik yang itu dilakukan bisa diwujudkan dalam bentuk publikasi artikel karya ilmiah di jurnal berreputasi atau internasional, dan juga dalam bentuk karya-karya tesis yang berkualitas, gitu Evi ya. Nah, semua itu tentu saja dirancang melalui pengambilan mata kuliah ya.
pengambilan mata kuliah dari mulai mata kuliah wajib, mata kuliah konsentrasi ya. Dan juga kita karena concern pada pembentukan research skill, maka research skill itulah yang kita tekankan ya. Tesis kita ujikan selama beberapa kali sehingga mahasiswa kita anggap sudah memahami esensi maupun metodologi dari apa yang dia tulis, baik itu terkait dengan tafsir interdisipliner, hadis interdisipliner ya, pemikiran juga yang bersifat interdisipliner, sehingga proses mahasiswa mengambil kuliah sebagai upaya untuk menempa kompetensi ya, itu dilakukan secara maksimal, dan juga mereka digembleng oleh para ahli, guru besar yang kita punya stok yang lumayan banyak yang bisa memenuhi dahaga intelektual para peserta didik di SPS. Begitu Evi ya. Oke. Kalau tadi kita membahas bahwasanya SPS ini mampu bersaing secara modern, Pak. Nah, menurut Bapak, apakah mahasiswa dari SPS ini dibutuhkan oleh dunia, Pak? Contohnya seperti ini, karena kita kan interdisipliner dan multidisipliner, yang dimana kajian keislaman dan kajian sosial itu disatukan. Nah, pendekatan apa menurut Bapak yang bisa mahasiswa SPS ini kembangkan sehingga dibutuhkan oleh dunia? Ya, sebagaimana yang menjadi komitmen dan pendekatan kita untuk melakukan integrasi agama dan ilmu pengetahuan ya, tentu saja pendekatan itulah yang ingin terus kita jadikan model ya dalam melihat realitas atau dalam melihat problematika ya, sehingga pendekatan yang selama ini berlaku itu misalnya zaman sebelum jadi UIN kita bernama EIN itu lebih cenderung menjadi sebagai lembaga dakwah ya, yang mengkaji Islam lebih pada pendekatan normatif gitu ya. Nah, dalam perkembangannya kita melihat banyak kekurangan dan juga tidak menampilkan aspek ilmu pengetahuan. Jadi lebih sebagai kampus yang melakukan riset-riset dari sisi normatif, tetapi belum sampai pada upaya untuk menggali bagaimana aspek epistemologis dikembangkan ya. Kemudian tentu saja ini sesuatu yang kita promosikan ya, bahwa selama ini ada gap, ada kekurangan dalam cara pandang para sarjana dalam melihat dunia. Tentu saja kita ingin menampilkan sesuatu, jangan lagi menggunakan satu kacamata loh, tapi coba gunakan kacamata yang lain supaya kita juga bisa melihat realitas secara lebih kompleks, begitu Evi. Oke, ini sangat menarik ya Pak. Ketika kita mau menjadi mahasiswa sekolah pasca sarjana, tentunya di sini saya mau bertanya Pak, ketika Bapak tadi menjelaskan begitu menariknya menjadi mahasiswa di sini gitu kan, dari segi kurikulumnya Pak bagaimana? Mungkin dari akreditasi kampusnya bagaimana, kemudian itu juga dari segi akreditasi sekolah pasca sarjananya bagaimana Pak? Ya, jadi dari sisi akreditasi kita sudah dinilai sebagai kampus yang unggul ya. Luar biasa. Ada sertifikat yang sudah dikeluarkan dan itu level nasional, dan belum lama kita juga dinilai oleh para reviewer yang berada di bawah naungan lembaga internasional, akreditasi internasional. Kita juga dianggap sebagai kampus yang unggul dan juga unconditional ya. Jadi sudah dianggap layak dan sudah sangat memenuhi syarat sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi yang memiliki, artinya itu kan sebagai representasi dari sekian banyak persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh sebuah kampus dari sisi infrastruktur gitu ya, kelengkapan, kemudian kurikulum, dan juga ketersediaan dosen, dan saya kira ekosistem yang mendukung terhadap keberlangsungan studi di SPS ini.
Begitu Evi. Oke, dari segi akademik, dari segi kurikulum itu sangat luar biasa ya Pak yang ada di SPS ini. Nah, saya mau mengetahui nih Pak, dosen-dosen yang mengajar di sekolah Pascasarjana ini, kalau boleh tahu ini lulusan dari mana dan kemudian gelarnya atau jadi apa aja nih Pak? Dari apa aja nih Pak? Contoh kalau misalkan dari luar negeri mungkin, ataukah dari seorang profesor, doktor, begitu. Iya betul Evi. Jadi tentu saja kita tidak menafikan atau juga tetap mengakomodir lulusan-lulusan yang merupakan produk dalam negeri, tetapi sebagai upaya pengayaan dan pembentukan kultur baru ya, SPS UIN Jakarta dan juga sekira UIN pada umumnya juga merekrut dosen-dosen yang merupakan alumni perguruan tinggi terbaik ya di berbagai mancanegara kelas internasional. Sebagian alumni McGill ya, kemudian ada alumni misalnya UCLA, ada misalnya Pak Ato di UCLA, kemudian Prof Azumardi Azra dulu dari Columbia University gitu ya. Beberapa dari kampus-kampus terbaik di Australia seperti Arif Jamari, Prof Arif Jamari, saya, terus Pak Zul juga ya. Ada kampus-kampus Eropa ya, yang juga punya komitmen dalam hal pengembangan Islamic Studies, Social Science and Humanities ya, sehingga cara pandang terhadap keilmuan Islam itu menjadi semakin kaya dan juga lebih menonjolkan aspek pengembangan ilmu pengetahuan yang menitik beratkan pada aspek ilmiah akademik ketimbang misalnya normatif atau sifatnya lembaga yang partisan gitu Evi ya. Oke, itu sangat luar biasa ya Pak ya, mulai dari dosen-dosen yang mengajar itu luar biasa sekali gitu kan. Nah, ini saya mau mengetahui Pak, kehidupan mahasiswa SPS di UIN Jakarta ini bagaimana? Mungkinkah apa ada dari mahasiswa SPS ini komunitas dan ekosistem akademik dari SPS ini? Ya, jadi tidak hanya dosen ya, saya kira di sini yang punya komitmen sungguh-sungguh untuk membuat atmosfer akademik itu berlangsung dengan baik ya. Jadi dosen-dosen dengan keahliannya, para guru besar yang ada di SPS ini, mereka berusaha untuk menempa peserta didik menjadi ahli pada bidangnya masing-masing ya, dengan pendekatan interdisipliner. Tetapi mahasiswa juga punya komitmen yang cukup punya track record baik ya, dalam hal upaya menghidupkan atmosfer akademik melalui kajian-kajian, diskusi gitu ya, bedah buku yang selama ini dimotori, diselenggarakan oleh teman-teman yang terhimpun dalam forum komunikasi mahasiswa Pascasarjana. Kita bisa lihat di sosial media misalnya jejak digitalnya ya, dari mulai diskusi-diskusi rutin seperti yang disebut kajian Kamisan ya. Saya kira Evi juga terlibat di situ. Kemudian juga ada kajian Ramadan, misalnya kita bulan Ramadan itu yang lain ngaji, baca Al-Qur'an. Kita juga ya, kita ngaji baca Al-Qur'an, yang lain itu rajin beribadah, tetapi juga kita mengisi dengan kajian-kajian ilmiah supaya kita tidak hanya ditempa dari aspek spiritual tapi intelektual gitu Evi ya. Okay. Nah, jadi semangat mahasiswa dalam menghidupkan atmosfer akademik di SPS itu menjadi bagian dari ekosistem ya, penguatan atmosfer akademik yang sangat mendukung terhadap upaya penempaan kompetensi masing-masing bidang gitu Evi. Oke, selama Bapak menjadi dosen di SPS ini, apakah ada Pak mahasiswa yang curhat atau cerita kepada Bapak dengan keunikan atau tantangan mahasiswa sendiri dalam menjalankan tesisnya atau tugas-tugas yang lain? Ya, curhat itu sesuatu yang wajar saja ya, tiap hari kita berinteraksi dengan mahasiswa karena situasi yang ada di kampus SPS ini memungkinkan mahasiswa dan dosen untuk berinteraksi ya. Selain di ruangan-ruangan formal, di ruang prodi, kita juga bisa berinteraksi di bench, tempat-tempat duduk yang ada di taman ya. Dan juga kita punya common room yang kita fungsikan untuk bercengkrama
Dan ya salah satunya curhat itu ya. Tentu saja curhat tuh bisa muncul dari mahasiswa sendiri tanpa ditanya, tapi bisa juga saya bertanya ada masalah apa gitu kan. Mungkinkah masalah ini dipecahkan. Jadi fungsi saya adalah sebagai fasilitator, sebagai pihak yang berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi mahasiswa, sehingga ketika pertanyaan saya disampaikan ke mahasiswa, tentu saja nanti jawabannya adalah curhat. Nah, curhat, ada problem teknis, ada problem psikologis ya. Tentu saja saya tidak semuanya bisa memecahkan masalah, tapi ketika mahasiswa menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya, unek-uneknya, itu juga menurut saya itu sebagian permasalahan sudah terpecahkan. Gitu Evi ya. Nah, tentu teman-teman, ini merupakan salah satu dosen yang dibutuhkan oleh teman-teman mahasiswa. Selain menjadi dosen di kelas, tentu saja ini menjadi orang tua bagi kami mahasiswa di luar untuk bercerita atau bercurhat tentang tugas-tugas di kampus. Oke Bapak, untuk selanjutnya adakah selama Bapak mengajar anak-anak dari mahasiswa Bapak itu yang bertanya, Bapak, untuk kedepannya kami harus seperti apa ya, gitu kan? Apakah kami ini akan keluaran dari SPS ini selalu menjadi akademisi seperti dosen, atau bisa menjadi praktisi, Pak? Demikian. Ya, sebagaimana misi yang tadi saya jelaskan, kita ingin menjadi atau meningkatkan riset excellence ya, aspek riset. Pada dasarnya yang kita latih, yang kita didik itu Evi adalah aspek nalar ya. Aspek nalar itu kita ingin mahasiswa dilatih berpikir ya, dengan proses perkuliahan, kemudian proses diskusi, public lecture dan sebagainya. Mahasiswa diajak untuk berpikir, membaca, mencerna gagasan ya, dan tahap selanjutnya adalah melakukan analisis ya, melakukan analisis dan pada tingkat tertentu melakukan problem solving. Jadi 3 pilar ini adalah pilar-pilar yang tentu saja penting menjadi bekal buat mahasiswa. Dia mau jadi apapun ya, kalau aspek nalarnya sudah dikembangkan, dilatih, kemudian bisa melakukan analisis dengan baik dan juga bisa melakukan problem solving dengan baik melalui objek tertentu, ilmu tertentu, isu tertentu, maka dia akan bisa menerapkan pada medan apapun, pada profesi apapun, pekerjaan apapun ya. Karena kemampuan seperti ini adalah kemampuan yang dibutuhkan di dalam banyak aktivitas manusia, termasuk di dalamnya dunia pekerjaan. Tentu saja di dalamnya termasuk kalau mahasiswa mau menjadi dosen, menjadi akademisi, mau menjadi peneliti, dan menjadi apapun, kalau basisnya dia punya kemampuan research skill yang baik, tentu dia akan berkembang menjadi orang yang ahli di bidang itu. Begitu Evi. Oke, apakah dari mahasiswa Bapak itu sudah ada yang bisa menerbitkan buku sendiri, Pak? Contohnya mungkin dari mahasiswa Bapak angkatan 2024, 25 atau 23 gitu. Iya, sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa riset skill menjadi pilar penting dari kamus ini. Kita tidak bosan-bosannya mendorong mahasiswa untuk mempublikasikan karyanya, baik karya akademik maupun karya yang sifatnya publik, misalnya artikel di surat kabar ya, atau juga di kolom-kolom sosial media yang punya reputasi dan punya pembaca banyak gitu ya. Dan itu adalah bagian dari ekspektasi atau target yang kita inginkan, Evi ya. Jadi karena riset menjadi fondasi yang ingin kita tanamkan, ketika mahasiswa itu punya kemampuan yang memadai, maka produknya adalah karya. Ya, karya itu bisa artikel dalam jurnal
yang bermutasi, bisa juga dalam bentuk buku atau juga dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, salah satu contoh yang menarik saya kira itu kita punya mahasiswa angkatan berapa itu Haris itu? 2024, 23 ya. Itu juga saya kira salah satu contoh ya, walaupun Susan juga punya karya, Al-Mudhil, Siti dan kawan-kawan itu sudah punya banyak karya ya. Dan misalnya Aris sudah bisa menerbitkan buku sendiri gitu ya. Yang lain menerbitkan di jurnal-jurnal nasional terakreditasi, dan kita dorong berikutnya tentu saja bisa publish di jurnal-jurnal internasional supaya kita sejalan dengan moto dibaca dunia tadi ya. Jadi itu saya kira prestasi yang cukup membanggakan, dan untuk artinya dengan bukti seperti itu kita akan mengatakan bahwa publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 itu bukan menjadi kendala lagi bagi mahasiswa SPS untuk mewujudkannya, karena mahasiswa yang sudah menghasilkan beberapa atau banyak publikasi itu menjadi bukti bahwa publikasi bukan sesuatu yang tidak mungkin, itu sesuatu yang realistis dan bisa direalisasi. Gitu, Evi. Oke, itu sangat menarik ya Pak ya. Nah, kalau misalkan ada adik-adik dari S1 yang ingin melanjutkan jenjang studi ke S2, tentunya mau mengambil di sekolah pasca ini. Nah, syarat utama untuk menjadi tipe-tipe mahasiswa SPS ini seperti apa Pak? Ya, kita membuka peluang terhadap latar belakang disiplin ilmu apapun ya, untuk bisa belajar dan menempa diri di SPS ini. Jadi SPS itu, Evi, kita ibaratkan seperti kawah candra di muka. Kita akan menggodok semua orang yang punya semangat untuk menjadi atau menempa dirinya menjadi ahli tertentu ya, di bidang tafsir interdisipliner, hadis interdisipliner, pemikiran, hukum Islam, Islam dan kesehatan gitu ya, sosiologi, antropologi dan sebagainya. Kita tempa dan nanti tinggal mau menjadi apa ya, ditentukan oleh risetnya nanti, atau konsentrasinya tinggal pilih ya. Konsentrasi misalnya gender ada, konsentrasi pendidikan tentu saja banyak ya, kemudian pemikiran. Nah, jadi latar belakang pendidikan apapun kita terbuka, walaupun sebetulnya akan lebih membantu jika dia punya latar belakang ilmu tertentu, misalnya S1-nya hukum Islam, maka di S2 di sini misalnya hukum Islam interdisipliner, nanti didialogkan dengan perspektif atau keilmuan yang lain. Jadi pada prinsipnya terbuka ya. Bahkan dulu ada cerita, misalnya salah satu pemikir Islam di Indonesia, misalnya Haidar Bagir, dulu S1-nya itu ITB. S1-nya ITB, kemudian nanya ke Pak Harun, apakah saya bisa kuliah di waktu itu Pasca Sarjana IAIN Jakarta? Oh ya bisa, tidak ada yang tidak bisa. Kemudian akhirnya dia kuliah gitu ya. Setelah itu dia ke Amerika, kemudian S3, dan dia menjadi tokoh pemikir yang punya banyak karya ya, produktif, dan saya kira cukup berpengaruh dalam konstelasi intelektual di Nusantara, di Indonesia. Begitu, Evi. Oke, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwasanya di SPS ini ada yang namanya komunitas FKMP. Nah, mungkin dari segi kesehatannya Pak, apakah dari SPS ini menyediakan seperti olahraga bersama mahasiswa atau bersama dosen-dosen begitu Pak? Mungkin apa nama klubnya atau di hari apa olahraga itu terjadi Pak? Iya, ini sesuatu yang sebetulnya non akademis, Evi, ya, tetapi penting ya. Salah satu penunjang dari dunia akademik, riset yang pernah saya tahu, yang pernah saya dengar itu, hal-hal yang bisa menopang kesuksesan akademik itu juga harus dipikirkan aspek non akademik ya. Kalau bahasa anak tangsalnya healing gitu ya. Healing. Jadi perlu healing, selain thinking, discussing, tapi healing. Jadi thinking dan discussing itu di kelas, di ruang-ruang diskusi, di ruang public lecture. Nah healingnya itu kebetulan kita juga berada di lingkungan yang dekat dengan jogging track di sekitar Danau Situgintung ya.
itu juga menjadi benefit buat kita, menjadi keuntungan bahwa teman-temannya mau berolahraga artinya difasilitasi di situ ya. Misbah, Dimas dan kawan-kawan di FKMP itu rajin sekali tuh kalau jogging ya. Dan saya tekankan soal olahraga ini ke teman-teman karena tadi benefitnya adalah dia akan meningkatkan stamina tubuh untuk bisa belajar lebih kuat, lebih bergairah ya, sirkulasi darah lancar, dan dari sisi memori itu nanti punya daya serap dan daya ingat yang lebih kuat dibanding orang yang tidak berolahraga, Evi. Gitu ya. Jadi semangat berolahraga harus sejalan dengan semangat kita belajar dan menuntut ilmu. Begitu, Evi. Artinya ada keseimbangan antara akademik dan olahraga ya Pak ya. Iya betul. Nah dan juga di sini saya bisa menilai Pak, artinya tidak ada gap antara mahasiswa dengan dosennya sendiri. Mereka berbaur baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Nah Pak, pertanyaan terakhir Pak, satu pesan untuk mereka yang masih ragu, apakah harus memilih SPS atau fakultas? Ya tentu orang bisa belajar dimanapun ya. Itu harus dipertimbangkan berdasarkan pilihan personal preference, pilihan pribadi gitu ya, ketersediaan atau ruang-ruang yang menurut yang bersangkutan itu layak, cocok. Tetapi di SPS kita itu sebetulnya sudah menciptakan ekosistem pendidikan ya sedemikian rupa sehingga infrastruktur yang kita sediakan baik melalui ruang-ruang perkuliahan, dosen-dosen ahli, guru besar yang terdiri dari berbagai macam ilmuwan dengan berbagai macam disiplin ilmu ya, itu diupayakan untuk memberikan pelayanan kebutuhan peserta didik yang sangat beragam ya. Dan tadi karena kita salah satu core kita atau pendekatan kita adalah interdisipliner, kita berusaha untuk mendialogkan ilmu pengetahuan ya, science and religion, antara ilmu agama dan ilmu umum kita integrasikan ya. Dan kita termasuk institusi pendidikan yang produktif ya, prolific ya. Produk itu menghasilkan karya, punya reputasi, jam terbang tinggi, ya, punya pengalaman, punya tadi ya fasilitas yang lengkap dari mulai perkuliahan, kemudian perpustakaan, ada fasilitas penunjang seperti quiet room, ada common room. Nah, quiet room itu begini, Evi. Jadi kalau orang yang di luar tidak tahu, quiet room itu ada yang untuk laki-laki dan yang perempuan. White room, ruangan yang sunyi, hening, dimaksudkan untuk mahasiswa nulis tesis, disertasi. Kalau di rumahnya tidak memungkinkan, maka dia boleh ke SPS 24 jam. Nah, jadi ekosistem yang ada di SPS itu terbuka untuk mahasiswa belajar, tidak kenal waktu. Tinggal mahasiswa memilih waktu mana yang memungkinkan dia untuk belajar, untuk nulis tesis ya, atau untuk menyelesaikan studinya ya. Nah, maka saya kira tidak perlu ragu untuk memilih SPS karena SPS menyediakan banyak hal. SPS lengkap dari sisi infrastruktur, SPS menyediakan para ahli dan suasana yang serius maupun yang rileks gitu. Jadi lengkap, Evi ya. Semua ada. Dan everybody welcome. Oke. Gitu. Oke sahabat akademik, kita sampai di akhir obrolan santai dalam mengenal dunia interdisipliner Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Hamdani atas waktu dan kesempatan yang bisa Bapak berikan kepada kami di sini dan sahabat akademik semua. Oke. Sahabat akademik, nantikan terus episode selanjutnya tentunya dengan ilmu dan narasumber yang luar biasa. Jangan lupa pantau terus channel kami, jangan lupa di subscribe, comment, like, and share. Saya Evi Zulfia izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.